Pemanggilan Megawati nanti rencana itu. Bila soal Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses. Mereka punya bukti lebih dari cukup untuk memperkarakan Hasto. PDIP ada di ujung tanduk. Kita nampaknya tinggal menghitung hari. Di Permen, di Undang-Undang KPK permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kajian online daily. Rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, Hasto Kristianto sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mengajukan gugatan pra peradilan, namun gugatan tersebut ditolak dan penyidikan Hasto masih dilanjutkan dan tentunya akan dikuliti beberapa keterangan-keterangan untuk pengembangan penyidikan. Lalu, ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, kapan Hasto akan dipenjara atau justru Hasto tidak akan ditahan sama sekali? Tentunya kita bertanya-tanya karena memang di benak kita sudah sering menyaksikan bagaimana seseorang yang sudah berstatus tersangka maka sudah dilakukan penahanan karena memang untuk mempermudah dan mengefisiensi waktu penyidikan. Namun tentu saja kita tetap nantikan bagaimana proses dari KPK. Yang jelas, dengan KPK memenangkan gugatan pra peradilan tersebut, posisi KPK akan semakin kuat di mata hukum. Karena memang saya tidak sama sekali menyalahkan kubu Hasto yang melayangkan gugatan pra peradilan karena memang itu sudah menjadi ketentuan hukum di Republik Indonesia dan kita hormati hak kubu Hasto yang memang menginginkan gugatan pra peradilan. Lalu bagaimana perjalanan dari gugatan pra peradilan itu sendiri? Tentu saja para hakim di pengadilan mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan dari kedua kubu yang memang tengah berselisih secara hukum. KPK membawa tim ahli hukum, kemudian tim Hasto juga membawa advokat, bahkan kalau kata Hasto kan akan membawa 1.000 advokat untuk membantunya. Namun tentu saja ketika dalam persidangan dilakukanlah dirembukan bagaimana keterangan dari KPK, apakah KPK memiliki bukti setelah penetapan tersangka Hasto atau justru tidak. Kemudian pengadilan menarik kesimpulan dan keterangan-keterangan hukum dari tim Hasto, apakah benar yang disebutkan kubu Hasto bahwa penetapan Hasto tersangka ini sebenarnya tidak sah dan terkesan terburu-buru. Nah, ini menjadi pertimbangan hakim di mata hukum. Kita tahu bahwa semua orang sama, tidak melihat latar belakangnya siapa. Kemudian ketoklah palu. Keputusan pra peradilan telah dikeluarkan dan hasilnya gugatan pra peradilan Hasto ditolak oleh pengadilan. Lalu saya menakar dampak pendek, menengah, serta panjang. Tentu saja pendeknya masyarakat akan semakin tidak percaya pada partai tersebut. Meskipun pada kenyataannya kita tahu bahwa Partai PDI Perjuangan memiliki loyalis yang sangat-sangat tinggi dan bahkan masuk ke dalam deretan partai legendaris di Indonesia. Karena PDI Perjuangan, perlu saya akui, mengangkat suara-suara dari wong cilik, atau kita tahu bahwa PDI Perjuangan sangat-sangat merangkul dan mengistimewakan rakyat-rakyat kecil. Bahkan di awal-awal terbentuknya dan di awal kemunculan Megawati sebagai ketum, PDI Perjuangan itu membawa pesan dari wong cilik. Mereka pada saat itu benar-benar berharap banyak dari sosok Putri Bung Karno ini. Bayangkan ketika rakyat sudah mulai jenuh dengan kekuasaan Pak Harto pada saat itu, muncullah satu tokoh yang merupakan putri langsung dari Bung Karno mendirikan partai. Bagaimana simpati rakyat pada saat itu kepada Ibu Mega benar-benar sangat luar biasa, dan perlu saya akui bahwa kecerdikan Ibu Mega di panggung politik tanah air sangat luar biasa. Lalu kita move on lagi ke tahun 2025 ini, sangat ironis sekali bagaimana kita melihat partai yang sebenarnya sangat mencintai wong cilik pada narasinya justru menjadi partai pembuat pelanggaran. Terbukti kasus Hasto ini benar-benar menampar dari segi demokrasi itu sendiri. Karena bagaimana bisa petinggi partai yang memang terang-terangan menjunjung tinggi sistem demokrasi justru ditetapkan menjadi tersangka atas kasus-kasus yang memang mencederai demokrasi itu sendiri. Dan ini benar-benar membuat simpatisan saya kira sakit hati, bahkan
Bapak Sudarsono sudah mengkritik sebenarnya bahwa sikap Pak Hasto ini ketika memang sudah tersangka ya tersangka saja, jangan melebar kemana-mana, jangan menyalahkan Jokowi ini dan segala macam. Justru itulah yang menyebabkan citra partai turun. Dan endingnya Pak Sudarsono, kalau saya tidak salah mendengar kabar itu sudah dipecat, tapi kita doakan Pak Sudarsono semoga sehat selalu, dan kritikannya memang kalau saya rasa sangat make sense sekali, sangat masuk di akal. Namun tentu saja partai memiliki kebijakan tersendiri dan kita harus hargai itu. Lalu bagaimana Min? Pandangan masyarakat terkait kasus PDI Perjuangan dan Hasto Kristianto yang berstatus sebagai tersangka? Ya tentu saja Anda juga berhak menyuarakan pendapat. Bagaimana menurut Anda setelah Hasto ditetapkan menjadi tersangka? Apakah memang layak ditahan atau justru tidak? Anda tuangkan di kolom komentar. Namun yang saya tangkap di masyarakat melihat dari komenan serta statement-statement dari masyarakat ketika berdiskusi, ya ada dua kubu. Kubu pertama yang memang menghormati hukum, saya mengikutilah proses hukum yang ada. Ketika Hasto ditetapkan menjadi tersangka, pasti KPK memiliki bukti sebagaimana yang dikatakan oleh KPK dan dapat mempertanggungjawabkan bukti tersebut bahkan sampai ke ranah pra-peradilan. Dan kubu yang kedua memang sangat menyayangkan penetapan Hasto ini dan mengatakan ini terkesan pesanan politis. Namun terbuktikan di pra-peradilan bahwa pesanan politis penetapan tersangka Hasto ini benar-benar tidak terjadi dan buktinya sama sekali tidak ada. Namun tentu saja dalam sebuah keputusan ada pro kontra di dalamnya. Meskipun pada kenyataannya pra-peradilan saya rasa sudah konsensus hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa antara KPK dan kubu Hasto. Dan selanjutnya tentu saja balik ke individu masing-masing. Apakah mau menerima putusan pra-peradilan atau tetap mau menyalahkan pihak-pihak di luar itu sendiri. Bulannya cacat dan tidak lengkap. Tapi dari apa yang bisa kita tangkap dari media massa, KPK nampaknya sudah sangat berhati-hati menjalani proses untuk membawa Hasto ke pengadilan. Tidak ada yang perlu diragukan. Hasto layak diadili dan karena itu sangat mungkin dinyatakan bersalah. Ingat, ada dua tuduhan terhadapnya. Pertama, dia turut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa jadi anggota DPR dari PDIP. Kedua, dia turut melakukan perintangan agar Harun tidak tertangkap. Sebuah hasil survei di akhir Januari yang dilakukan Lembaga Penelitian Terkemuka, Lembaga Survei Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui kasus Harun Masiku menyatakan percaya bahwa Hasto memang terlibat dalam kasus tersebut. Hasil survei menunjukkan 77% publik yang mengetahui kasus Harun Masiku percaya bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlibat. Ini adalah angka yang sangat tinggi. Di antara mereka yang tahu itu, lebih dari 3/4 percaya Hasto bersalah. Dengan kata lain, begitu seorang tahu, mendengar informasi, mempelajari kasus Harun Masiku, kemungkinan besar orang itu akan percaya bahwa Hasto memang terlibat dalam kasus itu. PDIP tentu saja sudah melakukan respons. Juru bicara PDIP Guntur Romli meremehkan survei tersebut sebagai survei pesanan. Ia juga menuding hasil survei itu merupakan penggiringan opini negatif. Dalam upaya membela bosnya, Guntur menganggap KPK sebaiknya lebih memberi perhatian pada kasus Jokowi yang masuk finalis orang terkorup sedunia versi OCCRP ketimbang memperkarakan Hasto. Menurutnya, Hasto tidak menimbulkan kerugian negara sama sekali dibandingkan kasus Jokowi yang berdampak langsung pada masyarakat. Tentu saja PDIP bisa bicara apa saja. Tapi yang pasti hasil survei LSI ini menunjukkan bahwa image Hasto dan mungkin PDIP di mata masyarakat memang sudah sangat rendah. Dan itu sebenarnya adalah hal yang harus disikapi dengan bijaksana oleh PDIP. Di sisi lain, respons PDIP juga sangat memprihatinkan. Bayangkan, PDIP menganggap penyuapan KPU sebesar hampir 1 miliar rupiah adalah hal yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian negara. Kalau sebuah partai terbesar yang selama ini menyebut diri sebagai pejuang demokrasi menganggap penyuapan 1 miliar rupiah kepada KPU sebagai tidak berbahaya,
kita mungkin sekarang bisa paham mengapa korupsi kita sedemikian buruk dan demokrasi kita sedemikian hancur. Tapi PDIP memang nampak all out berusaha menyelamatkan Hasto agar tidak sampai diadili. PDIP menuduh KPK sebenarnya tidak punya bukti cukup untuk membawa Hasto ke persidangan. Tapi dari apa yang kita saksikan sekarang, KPK sangat memiliki bukti yang mungkin bahkan semula tak dibayangkan PDIP. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK menjelaskan bahwa penetapan tersangka kepada Hasto dilakukan dengan rangkaian bukti yang cukup. Bukti permulaan yang dinilai KPK cukup adalah hasil penyadapan 12 nomor ponsel genggam, surat, dokumen, keterangan saksi, dan sejumlah uang. Berdasarkan bukti-bukti itu, KPK bisa memberikan penjelasan rinci tentang mengapa Hasto layak dijadikan tersangka dalam upaya kotor menjadikan Harun sebagai anggota DPR. Mula-mula ada persoalan dengan Rizky Aprilia, kader PDIP yang lolos menjadi anggota DPR di Sumatera Selatan, tapi diminta untuk mengundurkan diri untuk diganti oleh Harun Masiku. Hasto disebut KPK menjanjikan Rizky Aprilia jabatan komisaris BUMN atau komisioner Komnas HAM asal mau menyerahkan kursi DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan kepada Harun. Untuk itu Hasto bahkan mengirimkan kader PDIP Saiful Bahri terbang ke Singapura untuk minta Rizky melepaskan kursinya. Tawaran jabatan di Komnas HAM maupun BUMN itu ditolak Rizky. Ia memilih tetap menjadi anggota dewan dan menyatakan akan melawan kalau dipaksa. Karena penolakan Rizky inilah, Hasto diduga memilih untuk menyuap komisioner KPU yang sempat menjadi kader PDIP, yakni Wahyu Setiawan. Saiful kembali diutus bertemu Wahyu. Wahyu minta uang sogokan 1 miliar rupiah, tapi bisa ditawar oleh Saiful sehingga cukup dibayar 900 juta rupiah. Saiful kemudian minta Harun menangani biaya operasional sebesar 1,5 miliar rupiah. Ini semua diketahui oleh Hasto, yang bahkan diduga menyanggupi untuk ikut menyediakan uang agar urusan Harun cepat selesai. Menurut KPK, pada 16 Desember 2019, Hasto memberikan 400 juta rupiah kepada advokat PDIP Doni Tri Istiqomah melalui tas ransel yang dibawa staf Hasto Kusnadi. Doni menyerahkan dana itu kepada Saiful. Saiful juga dibantu anggota PDIP dan ex-anggota Badan Pengawas Pemilu 2005-2010 Agustiani Tio Firidelina. Upaya menyuap Wahyu itu akhirnya gagal karena adanya operasi tangkap tangan KPK. Wahyu, Saiful, Doni, dan Agustiani ditangkap. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK kemudian menjelaskan mengapa Hasto tidak jadi tersangka dan mengapa Harun bisa melarikan diri. Menurut KPK, ganjalan setelah kesuksesan OTT justru datang dari pimpinan KPK periode 2019-2024, Firly Bahuri. Firly disebut tidak ingin menaikkan status Hasto menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara. Tim KPK sebenarnya sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran Hasto dalam konstruksi perkara tersebut. Tapi Firly menolak menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka. Ini tentu sangat mencurigakan. KPK dalam sidang pra-peradilan ini juga menjelaskan keanehan saat tim KPK berusaha menangkap Harun dan Hasto yang diketahui sedang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Januari 2020. Saat itu tim KPK yang terdiri atas 5 orang di PT IKA justru ditahan oleh sekelompok petugas kepolisian di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan. Tim KPK digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh tim Hendy Kurniawan. Mereka juga harus melakukan tes urin. Alat komunikasi dan beberapa barang milik tim KPK tersebut juga diambil paksa. Akibatnya upaya tangkap tangan Harun dan Hasto gagal dilakukan. Saat memberikan kesaksian di sidang pra-peradilan ini, KPK juga menyatakan memiliki bukti dari hasil sadapan WA bahwa Hasto pernah memerintahkan Harun untuk menghilangkan barang bukti termasuk merendam handphone ke dalam air. Menurut KPK, Hasto juga memerintahkan Harun Masiku menghilang dan kabur. Masih ada penjelasan lain dari KPK yang menunjukkan mereka
punya bukti lebih dari cukup untuk memperkarakan Hasto. Tapi dari apa yang saya paparkan barusan, saya rasa sudah cukup untuk membuat kita semua bisa percaya mengapa KPK menganggap Hasto layak dijadikan tersangka. PDIP ada di ujung tanduk.